bagi nama-Mu Bapa. Kami telah menyembah-Mu Yesus. Pada hari ini kami ingin lebih lagi memuji Tuhan. Biarlah semua ini bisa menjadi doa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan. Sebelum itu, saya persilakan untuk salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus luar biasa.
ketemu seterusnya. Bersemangat di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani kita setiap hari. Terima kasih Yesus.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan terambil dalam Markus pasal yang keempat mulai ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, murid-murid Yesus ingin bertolak ke seberang dan membawa Yesus bersama-sama dengan mereka. Lalu dikatakan tiba-tiba mengamuklah tofan yang sangat dahsyat yang pada akhirnya membuat air masuk ke dalam perahu. Dalam hal ini pasti murid-murid Yesus berusaha untuk mengatasi badai dan tofan yang mengamuk tersebut dengan pengalaman mereka, dengan kekuatan mereka, dengan keahlian mereka. Mereka berusaha untuk mengatasi badai dan tofan tersebut. Namun apa yang terjadi? Pada akhirnya semua adalah sia-sia. Karena kita lihat pada ayat yang ke-38, mereka mulai menggerutu dan berseru, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Itu berarti bahwa bahwa segala yang diupayakan oleh murid-muridnya mengalami kegagalan dan jalan buntu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan panjang. Suatu perjalanan panjang bagaikan menyeberangi suatu samudra yang luas. Dan dalam perjalanan menyeberangi samudra yang luas itu bukan tidak mungkin akan menghadapi banyak bahaya dan persoalan. Dan murid-murid Yesus menyeberangi itu, mengajak, membawa Yesus bersama-sama. Sebab dalam perjalanan hidup bersama dengan Yesus adalah perjalanan dengan janji pertolongan, janji keselamatan, janji perlindungan. Namun perjalanan yang panjang dan mengarungi lautan yang luas itu, walaupun bersama dengan Yesus, bukan berarti tidak menghadapi masalah, bukan berarti semuanya akan berjalan dengan lancar. Sebab ternyata kita lihat badai dan tofan mengamuk dengan begitu dahsyatnya. Dalam hal menghadapi kehidupan, dalam perjalanan hidup ini, bukan berarti tidak menghadapi permasalahan. Apakah permasalahan dalam hidup ini? Dalam hal yang nyata sekarang ini, yaitu bisa saja berupa kekhawatiran tentang ekonomi, bisa saja kekhawatiran tentang keluarga yang perlu diadakan pendamaian, ataupun mungkin juga menghadapi kekhawatiran karena suatu wabah penyakit. Hal itu bagaikan gelombang-gelombang, bagaikan tofan yang dahsyat yang melanda, yang bisa membuat iman menjadi goyah, yang bisa membuat perahu kehidupan kita menjadi hancur, tidak sampai kepada tujuan. Dan sudah berapa lama kita mengarungi samudra perjalanan hidup kita? Ada yang sudah 20 tahun, ada yang 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang sudah 70 tahun. Sebab firman Tuhan berkata hidup kita 70, kalaupun kuat itu adalah 80. Dan itu berarti kita sudah dekat untuk sampai kepada tujuan. Dalam hal mengarungi semuanya itu, sudah berapa banyak gelombang-gelombang yang kita hadapi, sudah berapa banyak permasalahan yang kita temui. Apakah itu gelombang kecil, bahkan gelombang-gelombang yang seakan-akan membuat kita tidak berdaya. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 berkata demikian,
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang kuat, membawa kepada kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau tangan Tuhan yang memegang kita, tangan itu adalah tangan yang kuat, tangan yang penuh dengan janji, tangan yang penuh dengan kuasa. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, walaupun kita pernah menghadapi hal-hal yang sangat besar, yang seakan-akan membuat kita tidak berdaya, yang seakan-akan badai dan gelombang itu begitu besar, namun ternyata kita bisa menghadapinya. Dan kalau kita ada sampai saat ini, itu adalah bukan karena kekuatan kita, itu adalah karena Allah memegang tangan kita, karena Allah bersama dengan kita, karena Allah menjagai kita sesuai dengan janjinya, dan karena Allah terus menuntun dan membimbing kita. Itu sebabnya jadilah terus kuat, seperti yang kita akan hadapi berikutnya, sampai kita tiba di tempat di mana kita akan berlabuh. Kita masih terus akan berjalan. Tetaplah kuat, tetaplah semangat, tetaplah beriman, karena Allah terus menjagai dan menyertai kita. Tangan yang kuat itu akan terus memimpin dan menolong kita. Jangan takut menghadapi apapun. Jangan khawatir apakah itu tentang ekonomi. Jangan merasa cemas apakah itu tentang pemulihan keluarga. Jangan merasa khawatir dan gentar sekalipun itu ada wabah penyakit sekalipun. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus lebih besar daripada setiap permasalahan. Kita harus yakin bahwa semua ada dalam kendalinya, terutama kita orang-orang yang beriman, kita orang-orang yang taat, yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah kuat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.